Halo, selamat pagi. Salam menjua-jua manbanta kerina, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terpuji Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan sampai pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita dari nyanyian pujian kita, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan, memampukan kita menjalani hidup kita setiap hari. Mari menaikkan pujian kita, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami pada hari ini dengan baik. Dan ya Tuhan, kami mau setiap hari perjalanan hidup kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini menguatkan, meneguhkan kami untuk menjalani hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Mari bersama kita membacakannya. Janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus menyampaikan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada masa itu, di dalam masa penantian kedatangan Tuhan, harinya Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ini, supaya bagaimana setiap kita berjaga-jaga dalam menantikan kehadiran Tuhan. Dan pada ayat yang ke-19 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya janganlah padamkan roh. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Paulus mengatakan demikian kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam penantian Tuhan yang kedua, ya, pada masa itu ada orang-orang yang beranggapan bahwa ya, kita menantikan kedatangannya
kita diam saja. Mungkin kita tidur saja tanpa melakukan apapun. Ya, tanpa melakukan apapun, tidak berbuat apa-apa. Jadi, dengan tidak berbuat apa-apa, hal itu bisa memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Kita tidak berbuat sesuatu apapun. Apapun tidak kita pedulikan lagi, sedemikian dia kira-kira. Saudara-saudari, dengan demikian, Paulus mengingatkan, janganlah padamkan roh itu. Tetapi bagaimana? Bagaimana supaya roh itu tetap menyala-nyala? Dia sampaikan dalam ayat yang ke-16 supaya kita tetap bersuka cita. Dalam penantian Tuhan yang kedua kali, kita didorong untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam berkarya, di dalam melayani Tuhan, dalam menghadapi pergumulan setiap hari, dalam segala situasi hidup kita, mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Jadi dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita berkarya, kita bekerja dengan penuh sukacita. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Tetaplah berdoa supaya roh Allah itu tetap menyala-nyala dalam hati kita. Tetaplah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengan berdoa kita menjadi hidup. Roh kita juga semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, betapa luar biasanya kekuatan doa dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, berdoalah kepada Tuhan. Ketika kita bersukacita, berdoalah, bersyukur kepada Tuhan. Ya, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan membawa kita semakin kuat, semakin teguh, semakin tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dalam komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita juga akan dituntun dalam komunikasi yang baik dengan sesama. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan supaya roh Allah itu tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita? Bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur. Saudaraku, betapa luar biasanya kuasa ucapan syukur. Paulus sendiri sudah merasakan betapa ucapan syukur itu membawa dampak yang sangat positif dalam dirinya, menguatkan dia. Meskipun dia dalam keadaan sakit, tapi dia tetap kuat dalam melayani Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi dalam pelayanan, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Karena dia sanggup bersyukur. Kalau kita perhatikan dalam surat-surat yang dituliskan oleh Paulus, ya, dia selalu menuliskan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dengan demikian, roh Allah yang ada dalam diri kita, ketika kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, roh Allah itu, roh kudus itu tetap menyala-nyala di dalam diri kita, tetap setia melayani Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, saudaraku, jangan sekali-kali padamkan roh itu. Betapapun mungkin pergumulan hidup banyak kita hadapi, mari tetap bersyukur, bersukacita, berdoa di dalam Tuhan. Dan roh Allah itu menuntun kita, menguatkan, menghiburkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan dan menuntun kita untuk boleh menghadapinya dengan baik dalam kuasa Tuhan. Karena itu, saudaraku, janganlah padamkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersukacita. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Dari pujian kita, Kitab Denden nomor 187, Kitab Dendenta nomor 187, Gegeh Kuasa Kesah Sibadia. Ibre Tuhan bangku tiap jam. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Gegeh Kuasa Kesah Sibadia. Ibre Tuhan bangku tiap jam. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Gegeh kuasa kesah Sibadia, Ibre Tuhan bangku tiap jam.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan menuntun kami, menolong kami, mengajarkan kami bagaimana supaya kami tetap setia hidup di dalam Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan itu juga tetap menyala-nyala di dalam diri kami. Tuhan mengajarkan kami dalam masa penantian kedatangan Kristus ini, agar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan, agar kami tetap memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Seperti Kristus juga yang memulai kehidupan aktivitas hari-harinya, pagi-pagi benar dia berdoa. Tuhan ajar kami juga untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan tangan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Demikian juga kami percaya Tuhan, agar Roh Tuhan tetap menyala-nyala dalam diri kami. Tuhan mengajarkan kami juga untuk tetap bersyukur di dalam Tuhan. Dalam setiap situasi keadaan yang kami hadapi, kami bersuka cita, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, agar dengan demikian Roh Allah tetap menyala-nyala dalam diri kami, untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Roh Tuhan menuntun kami untuk terus berkarya, untuk terus melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya ya Allah, Roh Kudus-Mu juga tetap menyala-nyala dalam diri semua orang, semua kami, agar kami boleh dalam hidup kami setiap hari menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Kami percaya dengan demikian semakin banyak orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap harinya. Ketika pun mungkin banyak pergumulan hidup, ajar kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami terus mendoakan saudara-saudari kami yang terus bergumul, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan beroleh kekuatan, beroleh pemulihan yang sempurna dari Engkau ya Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasih kakak kami, Kak Mary Ginting, Biring Jocelyn, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, kakak kami yang kami kasih Nande Angel Pelawi, yang kami kasih Bapak Brilio, yang kami kasih Bapak Firman Sinulingga, Bapak Miska Ginting, Bapak Aga Purba. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Demikian juga Nande Gideon, kami percaya Tuhan menguatkan, meneguhkan, memulihkan dia. Bahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami ya Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan juga mengingatkan kami untuk bersama-sama beribadah, baik dari rumah ataupun yang sudah boleh beribadah di gereja-gereja, agar kami juga boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini ya Tuhan, agar tetap bersandar kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan tetap merasakan kebaikan Tuhan, sehingga itu boleh kami saksikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan baik. Kita percaya Roh Kudus tetap menyala-nyala dalam diri kita ketika kita terus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, bersukacita di dalam Tuhan, dan bersyukur selalu kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita berjalan di jalannya Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas pada hari ini, baik dalam beribadah di gereja ataupun di rumah, dalam aktivitas yang lainnya, jangan lupa ketika keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.